Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi jemaat Tuhan yang tidak beribadah hari ini, saya kembali lagi membuat video ini supaya kita dapat merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan berharap bahwa setiap firman Tuhan yang dibagikan, walaupun renungannya sangat singkat, bisa memberkati kita semua dan menolong kita untuk terus memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan di hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena Engkau menyertai kami dengan sangat baik. Kami berdoa kepadamu Tuhan, Engkau kiranya menyertai, memberkati, bahkan memampukan kami sehingga kami memuliakan Engkau. Lewat firman Tuhan yang akan kami baca renungkan, Tuhan tolonglah kami untuk hidup hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Melanjutkan firman Tuhan kita pada minggu yang lalu, kita akan belajar dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat 20-23. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Firman Tuhan ini adalah lanjutan firman Tuhan yang kita renungkan minggu lalu. Saya sangat diberkati dengan bagian firman Tuhan ini dengan hal-hal yang sebenarnya simple, tapi benar-benar harus kita lakukan di hidup kita supaya kita jadi berkat. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan satu tema, put first thing first, atau utamakan hal-hal yang utama. Ada 3 kebenaran penting yang akan kita pelajari bersama pada hari ini, yaitu yang pertama. Mari kita perhatikan bahwa pada ayat yang ke-19, perikop yang sebelumnya, diakhiri dengan kata, "Follow me," ikutlah aku, kata Yesus kepada Petrus. Dan setelah itu pada ayat yang ke-20, kita melihat di situ ada kata berpaling. Dari sini kita bisa belajar bahwa ketika pada ayat yang ke-19 Tuhan berbicara kepada Petrus untuk mengikuti Tuhan, pasti Petrus sangat senang. Kenapa? Karena dia yang pernah menyangkal Tuhan, diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk mengikut Tuhan. Bahkan di situ juga tentang kehidupan, pelayanan, kematiannya Tuhan menjelaskan kepada dia. Tapi pada ayat yang ke-20 ada sesuatu hal menarik yang terjadi, yaitu Petrus berpaling. Nah, kata berpaling ini merupakan pengertian bahwa dia seperti dia awalnya dia fokus ngikut, tapi setelah itu dia lihat. Nah, kenapa Petrus melihat atau berpaling ke belakang atau berpaling ke samping, berpaling dan melihat di sebelahnya? Kenapa dia melakukan itu? Karena ada murid yang dikasihi, yaitu Yohanes. Nah, di sini membuat Petrus bertanya satu pertanyaan yang sebenarnya membuat dia tidak fokus lagi kepada Tuhan, tapi dia fokus kepada hal yang lain lagi. Mari kita lihat di sini, dia bertanya kepada Tuhan, dia bilang gini, "Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia ini?" Tapi Tuhan bilang sama dia, bilang apa? Jikalau aku menghendaki supaya dia tetap tinggal hidup, itu bukan urusanmu. Tetapi kamu ikutlah aku. Di sini kita belajar satu hal. Put first thing first, mengutamakan hal utama. Utamakan hal utama yang harus kita lakukan pertama adalah mengutamakan Tuhan. Fokus kepada Tuhan.
fokus kepada Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Kenapa? Karena pada ayat yang ke-19 di situ juga dikatakan ikutlah aku, dan pada ayat yang ke-21 dan 22 ketika Petrus bertanya dan Yesus menjawab, di situ pun ayat yang ke-22 dikatakan tetapi engkau ikutlah aku. Nah, kata ikutlah aku pada ayat yang ke-22 dari bagian firman Tuhan ini menjelaskan dengan bentuk present aktif imperatif. Artinya satu bentuk perintah yang disampaikan pada waktu itu dan terus aktif harus dilakukan sampai kapanpun. Nah, di situ kita belajar bahwa Tuhan sebenarnya mau bilang kepada Petrus bahwa kamu tidak usah kepo dengan urusan yang lain, kamu fokus kepada saya saja. Fokus kepada saya. Nah, kenapa kita harus fokus kepada Tuhan? Sebenarnya ketika kita fokus kepada Tuhan, di saat itu kita akan mengerti kehendak Tuhan. Kalau ada kesulitan, kita akan bertanya kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita penjelasan apa yang harus kita lakukan dengan cara Tuhan. Kenapa? Karena kita fokus kepada Tuhan, kita peka mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Itu yang pertama, fokus kepada Tuhan. Yang kedua, di situ Petrus mulai menjadi seorang yang kepo, yang busybody, yang pengen tahu dengan semua hal. Dia yang tadinya sudah dikasih tahu Tuhan tentang hidup kamu akan seperti ini, kamu akan melayani seperti itu, dan ending hidupmu akan seperti itu. Tidak puas dengan dirinya saja, tetapi dia pun sibuk dengan mengurus urusan orang lain, bertanya kepada Tuhan apa yang akan terjadi kepada Yohanes. Sebenarnya di sini bukan mengajarkan kita untuk tidak peduli kepada orang lain. Boleh peduli, boleh memberikan perhatian, tetapi tidak sibuk dengan urusan orang lain. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana untuk pribadi kita sendiri. Tuhan juga punya rencana untuk mereka yang lain. Dan biarkan Tuhan yang mengerjakan setiap rencananya untuk kehidupan orang-orang di sekitar kita, tetapi kita fokus dengan hidup kita ikut Tuhan. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita sebagai orang Kristen ya, kita ngeliatin orang Kristen yang lain. Wah, itu keluarga itu sudah punya mobil, saya juga mau. Tidak fokus untuk ikut Tuhan, mulai tidak tahu bersyukur. Kita lihat mereka sepertinya hidup mereka lebih baik daripada kita, terus kita paling menderita, membuat kita tidak tahu bersyukur. Kita sudah tidak fokus lagi kepada Tuhan, kita berjuang dengan cara kita untuk apa? Dapatkan apa yang kita mau. Nah, sebenarnya marilah kita tidak menjadi seorang pribadi yang kelihatannya seperti care, tapi sebenarnya bukan care, tapi sibuk dengan urusan orang. Menjadi kepo, sibuk dengan urusan orang lain, tidak fokus kepada Tuhan. Karena itu sangat tidak baik. Kalau mau peduli dengan orang lain, pedulilah pada tempatnya, pada waktunya, sesuai dengan apa yang mereka memang butuhkan untuk kita berikan perhatian kepada mereka. Jangan hal-hal yang tidak penting yang kita mau pergi urus orang lain untuk hal-hal seperti itu. Oke? Yang ketiga, kita belajar. Kita lihat di sini pada ayat yang ke-23. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Nah, pada ayat-ayat firman Tuhan yang berikutnya dituliskan dan menjelaskan kepada kita bahwa murid yang dikasihi Yesus itu adalah Yohanes. Dan sekarang Yohanes sudah mati. Yohanes yang ada dalam Alkitab ini sudah mati. Yang masih hidup Yohanes itu berbeda dengan dia. Tapi kita lihat di sini, maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Sebenarnya Yesus tidak bilang kalau Yohanes itu tidak akan mati. Tapi Yesus bilang, jikalau aku menghendaki supaya. Kalau Yesus menghendaki, Tuhan tidak bilang dia tidak akan mati sampai nanti saya datang lagi. Tidak. Kayak gitu. Jadi gini, apa yang memberkati saya gini, kalau kita tidak fokus mengutamakan hal yang utama, kita terlalu kepo, terlalu mengurusi urusan orang lain, itu bisa menciptakan kita menjadi manusia yang tukang gosip, bergosip. Pernah lihat gambar di Facebook, gambar-gambar lucu tentang ini, ada
CCTV Singapura itu nih yang bentuknya panjang, baru ada 3 di semua lini. Terus CCTV Hong Kong yang bulat-bulat gitu. CCTV Indonesia dibilang. CCTV Indonesia ditulis itu mak-mak lagi duduk bersama dan ngerumpi. Nah, kalau kita sibuk urus-urusan orang lain, kita akan jadi seperti itu, duduk dan membicarakan orang, kebaikan, kejelekan, keburukan. Semua orang tidak seperti itu pun kita bisa menciptakan cerita yang lain. Kenapa? Karena kita tidak mengurus hal yang utama, tapi kita sibuk urus orang lain. Hal-hal yang tidak penting pun kita urus. Jadinya kayak kalau di Gorontalo orang-orang bilang Carlota. Ya, jangan kita jadi tukang Carlota, tapi biarlah apa yang kita dengar, apa yang kita harus mengerti, sesuatu yang kita dengar itu mengerti dengan baik dan menceritakan itu sesuai kebenaran. Jangan memutarbalikkan fakta. Oke? Memang saya tidak bilang di sini kalau Petrus pergi kasih tahu semua orang dengan hal yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tapi di sini saya mau menyampaikan bahwa firman Tuhan bilang, tersebarlah kabar bahwa murid itu tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau Yesus berkenan. Oke? Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa walaupun singkat, Tuhan akan memberkati kami untuk terus hidup jadi berkat. Tolong kami Tuhan dalam menghadapi setiap kesulitan. Apapun itu Tuhan, kami mengutamakan hal yang utama di hidup kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.